Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan suatu hasil tugas kami, yaitu bertemakan simulasi proses manufaktur filter udara kendaraan bermotor menggunakan software ProModel. Di sini kita mempunyai tim, yaitu yang pertama ada Mas Diko Mawabahya, kemudian ada saya sendiri Diki Danajaya, kemudian ada dosen pengampu kita yaitu Insinyur Suendra, Magister Teknik dan Insinyur Profesional Mahdia. Di sini kami mempunyai latar belakang, yaitu proses produksi merupakan rangkaian kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui penggunaan tenaga kerja, mesin, dan teknologi menurut Hilary dan Wibowo di tahun 2021. Pada tugas besar ini akan membahas masalah yang berkaitan dengan rendahnya output produksi dengan cara simulasi sistem. Tujuan dilakukannya simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran area mana saja yang menjadi bottleneck proses dan apa saja usulan yang dapat menjadi solusi agar produktivitas dapat ditingkatkan. Penyelesaian masalah di atas akan menggunakan simulasi dengan software ProModel. ProModel ini adalah teknologi simulasi untuk kejadian diskrit yang digunakan untuk merencanakan, merancang, dan mengembangkan proses manufakturing, logistik, dan operasi lainnya, baik yang baru maupun yang sudah ada. Selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada tugas besar ini adalah bagaimana cara meminimasi bottleneck proses pada filter udara sehingga dapat meningkatkan produktivitas menggunakan simulasi dari software ProModel. Tujuan dalam tugas besar ini adalah memahami dan mempraktikkan cara mengaplikasikan software ProModel agar meminimasi bottleneck produksi filter udara sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, apa itu sistem? Apa itu simulasi? Apa itu model? Kita jelaskan satu persatu. Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap elemen dalam sistem memiliki peran dan fungsi yang saling terkait, membentuk kesatuan yang terorganisir menurut UNITA di tahun 2023. Kemudian apa itu simulasi? Simulasi adalah metode untuk meniru atau mereplikasi situasi nyata dalam lingkungan yang terkendali, biasanya menggunakan model atau perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk mempelajari perilaku sistem atau proses tanpa risiko langsung menurut Saputra di tahun 2023. Kemudian model adalah representasi sederhana dari suatu sistem atau fenomena nyata yang digunakan untuk memahami, menganalisis, atau memprediksi perilakunya menurut Jailani di tahun 2020. Kemudian ada tipe simulasi. Simulasi diskrit memodelkan kejadian dalam waktu tertentu. Simulasi kontinu menangani perubahan berkelanjutan, dan simulasi Monte Carlo menggunakan percobaan acak untuk estimasi hasil. Semua digunakan untuk memprediksi sistem nyata menurut Viviani di tahun 2020. Teori produktivitas di sini untuk mengukur efisiensi dengan membandingkan output dan inputnya. Semakin efisien penggunaan sumber daya, semakin tinggi produktivitasnya. Tujuannya adalah meningkatkan hasil tanpa menambah biaya. Jadi secara biaya itu diberikan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas menurut Sugiharto di tahun 2023. Kemudian software ProModel ini apa sih? Software ProModel ini adalah sebuah software simulasi berbasis diskrit yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis,
dan mengoptimalkan proses dalam berbagai industri. Software ini membantu memvisualisasikan alur kerja, mengidentifikasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi sistem produksi atau operasional. ProModel menggunakan yang memungkinkan pengguna untuk membuat model simulasi dengan antarmuka grafis yang intuitif. Hasil membantu dalam mengambil keputusan bisnis seperti perencanaan kapasitas dan manajemen rantai pasokan. Di sini dalam segi metode penelitian, model simulasi adalah gambaran suatu sistem yang kompleks. Adapun model simulasi dalam tugas besar ini adalah yang pertama itu komponen tiba hingga ke area gudang, kemudian dari gudang menuju konveyor, kemudian dari konveyor dilakukanlah sebuah produksi, kemudian dari produksi melalui quality di inline, kemudian ada quality controlnya, selanjutnya ada pengiriman ke customer yang melalui proses delivery. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan tim saya yaitu Mas Diko Mawabagja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Mawabagja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi software ProModel. Di sini saya sudah menyiapkan data awal yang akan diinput ke dalam software ProModel. Langkah pertama, kita harus memasukkan graphic studer dengan cara masuk ke menu file, kemudian new, kemudian kita pilih browse dan mencari file studer. Langkah selanjutnya kita bisa membuat layout dari proses produksi yang sudah kita rencanakan. Caranya kita buka menu build, kemudian pilih location.
Setelah selesai menyusun layout, di sini kita bisa mengubah nama dan mengisi kapasitas sesuai dengan data yang sudah kita buat. Dan setelah itu, jangan lupa kita menambahkan input dan output dari produk yang kita buat. Caranya dengan masuk ke menu build, kemudian pilih entities. Setelah itu, langsung saja kita masukkan barang mentah atau produk sebelum diproduksi ke tahap awal, yaitu komponen tiba. Di sini komponen awal saya berupa K59J elemen. Langkah selanjutnya, kita bisa menyusun proses layout produksi. Langkah pertama, kita membuat routing dari proses produksinya itu sendiri, mulai dari komponen tiba sampai dengan nanti produk dikirim ke customer. Caranya dengan menyambungkan setiap titik agar saling terhubung. Setelah berhasil membuat routing, selanjutnya kita memasukkan waktu proses operasi, dan jangan lupa masukkan juga move for logiknya sesuai dengan data yang sudah kita buat. Ya, langkah semuanya sudah selesai. Tahap terakhir adalah simulasi. Sebelum melakukan simulasi, sebaiknya kita save dulu data yang sudah kita buat di ProModel. Setelah itu, kita masuk ke menu simulation dan option. Di sini jangan lupa kita mengubah waktu simulasi, yaitu berupa 10 jam kerja. Setelah itu kita bisa masuk ke menu run dan menjalankan simulasinya.
Dari hasil proses simulasi pertama ini terlihat terjadi banyak blocking dan juga bottleneck di setiap lini produksi ya. Jadi kita harus memperbaiki data-data tersebut. Ya, langsung saja kita melakukan perbaikan dengan mengubah kapasitas, yaitu kita tingkatkan kapasitasnya. Kemudian kita turunkan juga move for logicnya, yaitu mengurangi waktu perpindahannya. Setelah itu kita bisa melakukan simulasi kembali. Dari hasil simulasi kedua, di sini terlihat total exit yang semakin meningkat dan average time in system yang menurun. Di sini juga terlihat bahwa bottleneck sudah menghilang, kemudian proses blocking juga sudah tidak ada, dan proses operation meningkat. Berarti di sini kita berhasil membuang waste dan berhasil meningkatkan produktivitas. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat.